saya. Perkenalkan, nama saya Fadia, NPM 211434002. Di sini kami akan menjelaskan teori belajar matematika Van Hill. Simak videonya baik-baik ya. Dadah. Teori belajar matematika Van Hill. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu konsep dasar teori belajar Van Hill. Van Hill adalah seorang pengajar matematika Belanda yang telah mengadakan penelitian di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Penelitian yang dilakukan menarik kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu tahap pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. Yang pertama, tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa hanya baru mengenal bangun-bangun geometri, seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun-bangun geometri lainnya. Seandainya kita dihadapkan dengan sejumlah bangun-bangun geometri, anak dapat memilih dan menunjukkan bentuk segitiga. Pada tahap pengenalan, anak belum dapat menyebutkan sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya. Sifat-sifat dari bangun-bangun geometri yang dikenalnya itu. Kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri. Seperti pada sebuah kubus, banyak sisinya ada 6 buah, sedangkan banyak rusuknya ada 12. Seandainya kita tanyakan, apakah kubus itu balok? Maka anak pada tahap ini belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena anak pada tahap ini belum memahami hubungan antara balok dan kubus. Anak pada tahap analisis belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. 3. Tahap pengurutan. Sebelumnya, siswa hanya mengenal bangun-bangun geometri beserta sifat-sifatnya. Maka, pada tahap ini, anak sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Anak yang berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun geometri. Misalnya, siswa sudah mengetahui jajar genjang itu trapesium, belah ketupat adalah layang-layang, kubus itu adalah balok. Pada tahap ini, anak sudah mulai mampu untuk melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, tetapi masih pada tahap awal, artinya belum berkembang baik. 4. Tahap deduksi. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu mengambil kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Seperti kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu deduktif. Anak pada tahap ini telah mengerti pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Di samping unsur-unsur yang didefinisikan, aksioma atau problem, dan teorema, anak pada tahap ini belum memahami kegunaan dari suatu sistem deduktif. Oleh karena itu, anak pada tahap ini belum dapat menjawab pertanyaan mengapa sesuatu itu disajikan teorema atau dalil. 5. Tahap keakuratan. Pada tahap ini, anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Anak pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Dalam matematika, kita tahu bahwa betapa pentingnya suatu sistem deduktif. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. Pada tahap ini, memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, jarang atau hanya sedikit sekali anak yang sampai pada tahap berpikir ini, sekalipun anak tersebut sudah berada di tingkat SMA. Sekian pemaparan video dari kami.